Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Akmalidini dari kelompok 5 yang ditugaskan sebagai moderator. Dan rekan saya bernama Marshaila Aprida sebagai pemateri. Dan satu lagi teman saya yaitu Siti Sofia sebagai pemateri juga. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Nugraha MSI dan Ibu Agnestasya Ramadhani Putri MPD yang telah mempersilahkan kami untuk menyampaikan materi. Materi yang akan kami bahas berjudul materi dan perubahannya. Untuk mengefektifkan waktu, kita mulai acara ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Mengenai apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Maksud segala sesuatu itu bisa sesuatu yang terlihat seperti zat padat dan zat cair, ataupun sesuatu yang tidak tampak seperti zat gas. Maksud dari materi menempati ruang yaitu benda dapat ditempatkan di suatu ruang atau wadah tertentu, sedangkan materi mempunyai massa. Diartikan bahwa benda yang termasuk materi dapat diukur, ditimbang dengan alat ukur yang berupa neraca atau timbangan. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Marshaila Aprida. Kepadanya saya persilakan. Materi selanjutnya yaitu sifat-sifat materi. Sifat-sifat materi terbagi menjadi dua. Ada yang berdasarkan jumlah materi, ada juga yang berdasarkan perubahan yang terjadi. Berdasarkan jumlah materi ada dua, yaitu sifat ekstensif dan sifat intensif. Sifat ekstensif merupakan sifat zat yang dipengaruhi oleh jumlah materi atau ukuran zat. Misalnya volume, panjang, massa, dan berat. Semakin banyak zat, semakin besar massanya. Semakin besar volumenya, semakin banyak volume yang ditempatinya. B. Sifat intensif. Sifat intensif merupakan sifat yang tidak dipengaruhi oleh jumlah materi atau ukuran zat. Salah satu contoh sifat intensif adalah warna. Warna pada emas batangan murni, meskipun massa dari volumenya berbeda, akan memiliki warna kuning keemasan. Selain warna, sifat intensif materi lainnya adalah bau, rasa, kekerasan, dan kelarutan. 2. Berdasarkan perubahan yang terjadi. A. Sifat fisika. Sifat fisika merupakan sifat yang dapat diamati oleh panca indera tanpa mengubah zat penyusunnya. Sifat-sifat fisika tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru. Di antaranya yaitu wujud. Wujud ada 3 macam, yaitu wujud padat, cair, dan gas. Kedua adalah warna. Warna merupakan sifat fisika yang dapat diamati secara langsung. Contoh, warna daun berwarna hijau, kayu berwarna coklat, sedangkan arang berwarna hitam. Kemudian kekeruhan. Kekeruhan biasanya terjadi pada zat cair yang disebabkan adanya partikel suspensi halus yang masuk dan tercampur ke dalam cairan tersebut. Suspensi di dalam cairan tersebut memiliki konsentrasi dan kepekatan yang berbeda, sehingga terjadi kekeruhan. Kemudian ada daya hantar listrik. Daya hantar listrik merupakan sifat fisika. Benda yang dapat menghantarkan listrik disebut konduktor, sedangkan benda yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut isolator. Titik didih. Titik didih adalah suhu ketika suatu zat mendidih. Mendidih terjadi pada suhu tertentu atau mendekati titik didih. Misalnya titik didih air pada tekanan 1 atmosfer yaitu 100 derajat Celcius. Kemudian titik leleh. Titik leleh adalah suatu suhu ketika zat padat berubah menjadi zat cair. Misalnya titik leleh timah hitam 327 derajat Celcius
perak 961 derajat Celcius, sedangkan besi 1808 derajat Celcius. Kemudian massa jenis. Massa jenis dapat didefinisikan perbandingan antara massa zat dengan volumenya. Secara matematis, massa jenis dapat ditulis dengan persamaan massa jenis zat sama dengan massa zat per volume zat. Kemudian ada kemagnetan. Berdasarkan sifat kemagnetan, benda digolongkan menjadi dua, yaitu benda magnetik dan non-magnetik. Benda magnetik adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet, sedangkan benda non-magnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Kemudian ada kekentalan atau viskositas. Kekentalan atau viskositas adalah ukuran ketahanan zat cair untuk mengalir. Untuk mengetahui kekuatan mengalir, maka digunakan viskometer. Apabila angka indeks viskositas suatu cairan di bawah 1, berarti viskositasnya di bawah viskositas air. Sedangkan sebaliknya, apabila angka indeks viskositasnya di atas 1, berarti viskositasnya di atas viskositas air. Kemudian kelarutan. Kelarutan adalah kemampuan untuk melarutkan sejumlah zat terlarut. Kelarutan suatu zat dipengaruhi oleh suhu, volume pelarut, dan ukuran zat. Kelarutan suatu zat akan semakin besar jika suhunya semakin tinggi, volume pelarut semakin banyak, dan ukuran partikel semakin kecil. Yang kedua yaitu sifat kimia. Ada kereaktifan. Kereaktifan merupakan kemampuan suatu zat bereaksi dengan zat lain. Sebagai contoh, gas hidrogen sangat reaktif terhadap oksigen, sehingga penggunaannya sebagai pengisi gas pada balon udara dapat mengakibatkan terjadinya ledakan. Kemudian ada korosif. Korosif atau perkaratan adalah peristiwa rusaknya logam oleh pengaruh lingkungan, yaitu adanya oksigen dan kelembapan. Besi adalah salah satu contoh logam yang mudah berkarat. Kemudian ada keterbakaran merupakan kecenderungan suatu zat untuk terbakar. Contoh zat yang mudah terbakar adalah fosfor. Fosfor merupakan bahan untuk membuat korek api. Fosfor dapat terbakar bila terkena udara dan membentuk senyawa fosfor. Oleh karena itu, fosfor disimpan dalam air. Kemudian ada toksisitas. Toksisitas adalah tingkat merusak atau beracunnya suatu zat jika dipaparkan terhadap makhluk hidup. Contoh zat yang beracun adalah gas klorin dan merkuri. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memperkenankan saya untuk memaparkan materi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Sophia, NIM 2008329. Dalam kesempatan kali ini, saya di sini akan menyampaikan materi mengenai klasifikasi materi. Klasifikasi materi yaitu ada yang pertama yaitu zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari satu jenis materi saja. Zat tunggal bisa juga disebut dengan zat murni, yang mana zat murni adalah kumpulan atom-atom yang secara kimiawi sama. Zat tunggal bisa dibagi lagi menjadi unsur dan juga senyawa. Yang pertama yaitu unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat lain, yang lebih sederhana dengan reaksi kimia yang biasa. Sampai saat ini telah dikenal 118 unsur, diantaranya yaitu 92 unsur alam dan sisanya adalah unsur buatan. Pada umumnya, unsur-unsur tersebut ditemukan di alam dan bentuk persenyawaan dengan unsur-unsur lain. Misalnya, natrium ditemukan dalam garam dapur, kalsium ditemukan dalam batu kapur, sedangkan fosfor yaitu ditemukan dalam tulang dan gigi. Selain itu, ada pula unsur yang terdapat bebas di alam, misalnya yaitu helium, neon, dan juga argon. Pada umumnya, perlamaan unsur dilakukan secara sederhana dengan menggunakan nama ilmuwan penemuannya. Misalnya saja yaitu unsur kurium diambil dari nama penemunya yaitu Enrico Fermi. Selain nama penemu,
Penamaan unsur juga secara sederhana ada juga yang menggunakan nama daerah dan sifat unsur tersebut. Misalnya unsur strontium diambil dari kata strontia, yaitu sebuah kota di Skotlandia. Unsur uranium diambil dari nama planet Uranus, sedangkan unsur klor diambil dari kata krios yang berarti hijau. Pada zaman alkinta, lambang unsur dinyatakan dengan gambar-gambar ataupun kotik. Unsur-unsur selanjutnya yaitu dikembangkan oleh John Dalton, ilmuwan asal Inggris, dengan lambang lingkaran yang dapat diberi tanda berbeda-beda. Akan tetapi, lambang-lambang unsur menurut Dalton juga dianggap kurang praktis, terutama dalam penulisan dan pencetakan buku sekitar tahun 1830. Jenis Johannes Jacob Berzelius, ahli kimia dan Swedia, mengusulkan penulisan lambang unsur yaitu berupa huruf untuk masing-masing unsur. Aturan penulisan lambang unsur menurut Berzelius dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan nama unsur dalam bahasa Latin. Yang kedua yaitu lambang unsur diambil dari huruf pertama nama unsur tersebut dan ditulis dengan huruf kapital. Yang ketiga yaitu jika ada unsur-unsur yang memiliki huruf pertama dan namanya sama, maka lambang dari salah satu unsur ditambah lagi satu huruf yang ditulis dengan huruf kecil. Unsur-unsur dibedakan ke dalam unsur logam, unsur semilogam, dan unsur non-logam. Yang pertama yaitu unsur logam. Pada umumnya, unsur logam memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengkilap dan berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa yang berwujud cair. Yang kedua yaitu dapat ditimba dan dapat ditegangkan. Yang ketiga yaitu konduktor listrik yang baik. Adapun unsur yang kedua yaitu unsur non-logam. Unsur non-logam pada umumnya memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu tidak mengkilap. Yang kedua dapat berwujud padat, cair, dan gas pada suhu kamar tertentu. Yang ketiga tidak dapat ditimpa dan rapuh. Dan yang keempat yaitu konduktor listrik yang buruk kecuali karbon dalam bentuk grafit. Beberapa contoh unsur non-logam yaitu belerang, karbon, fosfor, iodium, bromin, neon, argon, dan masih banyak lagi. Dan unsur yang ketiga yaitu unsur semilogam. Unsur semilogam merupakan unsur yang menunjukkan sifat logam sekaligus non-logam. Unsur semilogam ini biasanya bersifat semikonduktor. Adapun contoh unsur semilogam adalah karbon, silikon, plutonium, tellurium, dan lain-lain. Terdapat zat tunggal yang kedua yaitu ada senyawa. Senyawa merupakan zat tunggal yang terdiri atas lebih dari satu unsur dan dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana secara kimia. Suatu senyawa memiliki sifat yang berbeda dari sifat unsur-unsur penyusunnya. Campuran. Campuran terbagi ke dalam dua bagian, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen atau larutan adalah campuran antara dua zat atau lebih, di mana zat penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Contohnya, campuran air dan gula dalam botol sirup. A. Ciri-ciri larutan. 1. Ukuran partikel zat yang bercampur berukuran molekul. 2. Partikel-partikel zat yang bercampur akan tercampur merata. 3. Bening dan tembus cahaya. 4. Campuran tidak akan mengendap jika didiamkan atau tidak diaduk. B. Kelompok larutan. Berdasarkan sifat kimianya, larutan dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yakni larutan asam, larutan basa,
dan larutan garam. 1. Larutan asam. Asam berasal dari bahasa Latin, yaitu acetum yang berarti cuka. Diketahui, zat utama cuka adalah asam asetat. Sifat-sifat larutan asam. 1. Memiliki rasa masam yang tidak boleh dicicipi karena mengandung banyak bahan kimia yang beracun. 2. Bersifat korosif. 3. Menghantarkan arus listrik. 4. Mengubah warna kertas lakmus menjadi merah. 5. Menetralkan larutan basah. Berdasarkan asalnya, asam dibedakan menjadi dua, yaitu asam organik dan asam anorganik. Asam organik yaitu berasal dari makhluk hidup, sedangkan asam anorganik yaitu tidak berasal dari makhluk hidup, dibuat oleh proses sintesis di laboratorium. Berdasarkan kuatannya, asam dikelompokkan menjadi asam kuat dan asam lemah. Asam kuat adalah asam yang mengalami peruraian sempurna dalam air, dan asam lemah adalah asam yang mengalami peruraian sebagian dalam air. Basa. Istilah basa disebut dengan alkoli, yang berasal dari bahasa Arab, yang berarti abu. Sifat larutan basa. 1. Memiliki rasa pahit dan terasa licin di kulit. 2. Bersifat kaustik. 3. Dapat bereaksi dengan lemah, membentuk sabun melalui reaksi penyabunan. 4. Mengubah warna lakmus merah menjadi biru. 5. Menetralkan larutan asam. Berdasarkan kekuatannya, bisa dikelompokkan menjadi basa kuat dan basa lemah. 1. Basa kuat. Basa kuat adalah basa yang mengalami peruraian sempurna dalam air, sedangkan basa lemah adalah basa yang mengalami peruraian sebagian dalam air. 3. Garam. Apakah yang Anda pikirkan mengenai garam? Tentunya kalian berpikir adalah garam dapur. Ternyata garam sebenarnya merupakan hasil reaksi asam dengan basa yang dikenal dengan istilah reaksi penggaraman atau reaksi netralisasi. Sifat-sifat garam. 1. Garam normal berasal dari asam kuat dan basa kuat. 2. Garam asam berasal dari asam kuat dan basa lemah. 3. Garam basa berasal dari asam lemah dan basa kuat. Untuk mengetahui derajat keasaman dan kebasaan suatu zat, kita dapat menggunakan indikator asam basa. Indikator asam basa adalah zat yang dapat memberikan warna yang berbeda dalam larutan asam dan basa. Indikator asam basa dapat dibedakan menjadi indikator alami dan indikator buatan. Indikator alami dapat diperoleh dengan cara membuat ekstrak, yaitu dengan cara menghaluskan bahan alam, kemudian dicampur dengan sedikit air, lalu disaring. Air yang sudah disaring itulah yang dapat dijadikan indikator alami. Indikator buatan berbeda dengan indikator alami yang menggunakan bahan alam. Indikator buatan dibuat di laboratorium. Contoh indikator buatan adalah kertas lakmus, baik kertas lakmus merah maupun biru. B. Campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang komponen setiap bagiannya tidak sama. Campuran heterogen dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu suspensi
dan koloid. A. Suspensi. Suspensi adalah campuran antara dua zat atau lebih, di mana zat-zat penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lainnya tanpa menggunakan mikroskop. Contohnya adalah campuran air dengan pasir. B. Koloid. Koloid merupakan suatu campuran yang ukuran partikel penyusunnya terletak antara larutan dan suspensi. Berbeda dengan suspensi, partikel-partikel penyusun koloid tampak merata, meskipun sebenarnya masih dapat dibedakan satu sama lain. Contoh koloid adalah pencampuran susu bubuk dan air. Baik, terima kasih kembali kepada moderator yang telah memperkenankan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Jadi materi selanjutnya yaitu ada wujud materi. Wujud materi itu terbagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda gas, dan juga benda cair. Yang mana yang pertama yaitu benda padat. Benda padat contohnya yaitu seperti papan tulis, meja, penghapus, pulpen, dan lain sebagainya. Adapun sifat dari benda padat itu sendiri yaitu sifatnya yang dimiliki benda padat itu bentuknya tetap. Sedangkan yang kedua yaitu benda cair. Benda cair yaitu contohnya seperti air, bensin, minyak goreng, spiritus, dan lain sebagainya. Adapun sifat dari benda cair yaitu yang pertama bentuknya tidak tetap, selalu mengikuti bentuk wadahnya. Yang kedua yaitu bentuk permukaan benda cair yang tenang, selalu datar. Dan yang ketiga yaitu benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. Yang keempat yaitu benda cair menekan ke segala arah. Yang kelima yaitu benda cair meresap sebagai celah-celah kecil atau disebut juga dengan kapilaritas. Sedangkan yang ketiga yaitu benda gas. Contoh dari benda gas yaitu udara. Benda gas tidak dapat diamati secara langsung tetapi dapat dirasakan keberadaannya. Adapun sifat dari benda gas yaitu yang pertama, bentuknya tidak tetap karena selalu mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Yang kedua yaitu menekan ke segala arah. Mungkin sekian saja paparan materi yang dapat saya sampaikan. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini, yaitu perubahan materi. Setiap zat dapat mengalami perubahan. Perubahan zat adalah perubahan sifat suatu zat menjadi zat lain. Perubahan suatu zat dapat diketahui dari perbedaan keadaan awal dengan keadaan akhir. Misalnya, besi yang dibiarkan di udara yang lembab akan berkarat. Kertas yang dibakar akan menjadi abu, mentega yang dipanaskan akan meleleh, sedangkan es yang diletakkan di ruang terbuka akan berubah menjadi cair. Perubahan materi ini ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Perubahan fisika merupakan perubahan zat yang tidak menimbulkan zat baru dan bersifat sementara. Perubahan fisika terjadi karena suatu zat memiliki sifat fisika. Perubahan fisika dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah perubahan fisika karena perubahan wujud. Sebagaimana dalam gambar tersebut ada mencair atau meleleh, yakni perubahan wujud zat padat menjadi cair, misalnya es yang mencair dan coklat meleleh saat dipanaskan. Kemudian ada membeku, yakni perubahan wujud zat cair menjadi padat, misalnya air yang didinginkan membeku menjadi es. Kemudian ada menguap, yakni perubahan wujud zat cair menjadi gas, misalnya bensin menguap saat terkena udara. Kemudian ada mengembun, yakni perubahan wujud gas menjadi cair, misalnya uap air yang berasal dari air panas dalam gelas akan berubah menjadi cair setelah menyentuh tutup gelas. Kemudian ada menyublim, yakni perubahan wujud zat padat menjadi gas tanpa melalui fase cair,
Misalnya kapur barus yang dibuka kemasannya lama-kelamaan akan habis karena berubah menjadi gas. Kemudian ada menghablur, yakni perubahan wujud gas menjadi padat. Misalnya pada peristiwa pembentukan salju. Faktor yang kedua adalah perubahan fisika karena perubahan bentuk. Nah, berbagai benda padat dapat diubah bentuknya. Misalnya kain diubah menjadi baju. Perubahan tersebut termasuk perubahan fisika karena kain hanya mengalami perubahan bentuk saja, sedangkan sifatnya tidak berubah. Yang ketiga adalah perubahan fisika karena perubahan ukuran. Ukuran materi dapat berubah jika materi tersebut dipecah. Misalnya, beras ditumbuk menjadi tepung beras. Pada peristiwa tersebut, sifat beras tidak berubah. Yang berubah hanya ukurannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan menghitung massa jenisnya. Benda yang sama akan memiliki massa jenis yang sama meskipun ukurannya berbeda. Yang keempat, perubahan fisika karena perubahan volume. Contoh perubahan fisika yang disebabkan oleh perubahan volume adalah memuainya raksa atau alkohol dalam termometer jika menyentuh permukaan yang panas sehingga dapat digunakan sebagai pengukur suhu. Yang kelima adalah perubahan fisika karena perubahan bentuk energi. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat dihilangkan dan juga tidak dapat diciptakan. Energi hanya dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Contoh adalah lampu pijar menyala dan kipas angin berputar. Yang keenam adalah peristiwa perubahan fisika karena pelarutan. Contoh pelarutan fisika karena pelarutan adalah ketika kita membuat kopi. Rasa kopi setelah dilarutkan dalam air tetap sama dan tidak berubah. Kemudian selanjutnya ada perubahan kimia. Perubahan kimia atau reaksi kimia merupakan perubahan zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda dengan sifat sebelumnya. Perubahan kimia bersifat tetap sehingga suatu zat yang mengalami perubahan kimia tidak dapat dikembalikan lagi kepada keadaan semula. Yang pertama ada gejala perubahan kimia. Terjadinya perubahan kimia suatu zat ditunjukkan dengan adanya gejala-gejala. Yang pertama ada terjadi perubahan warna. Misalnya besi yang berkarat berwarna coklat kemerahan. Kemudian perubahan suhu. Misalnya pada reaksi fotosintesis tumbuhan, perubahan singkong menjadi tapai dan perubahan kedelai menjadi tempe. Kemudian ada pembentukan gas, misalnya terbentuknya asap ketika kertas dan kayu dibakar, serta terbentuknya gas hidrogen ketika logam magnesium direaksikan dengan asam klorida. Kemudian ada pembentukan endapan, misalnya terbentuknya endapan pada susu yang telah basi. Yang kedua, faktor terjadinya perubahan kimia. Yang pertama ada perubahan kimia karena pembakaran. Pembakaran merupakan reaksi kimia antara zat dengan oksigen. Contoh reaksi pembakaran adalah terjadinya kebakaran hutan pada musim kemarau, pembakaran sampah, dan pembakaran kembang api saat tahun baru. B. Perubahan kimia karena perkaratan atau korosi. Perkaratan merupakan reaksi kimia antara logam dengan oksigen dan uap air di udara. Perkaratan termasuk perubahan kimia karena menghasilkan zat baru, yakni karat. Contoh perkaratan yang sering dijumpai adalah perkaratan pada besi. C. Perubahan kimia karena pembusukan. Terjadi karena adanya aktivitas mikroorganisme, sebagai contoh sayuran yang dibiarkan di tempat terbuka dalam waktu yang lama akan membusuk. Perubahan kimia karena peragian. Nah, perubahan kimia karena peragian ini memiliki sifat yang berbeda dengan sifat awalnya.
proses fermentasi terjadi pada susu yang diubah menjadi keju, singkong yang diubah menjadi tapai, dan kedelai diubah menjadi tempe. Itu adalah salah satu contohnya. Kemudian perubahan kimia karena proses biologis makhluk hidup. Contoh adalah proses pencernaan makanan, proses pernapasan, serta proses fotosintesis pada tumbuhan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.